Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu bagi kita semuanya. Kembali lagi dalam sesi obrolan santai. Dan kali ini ngobrol-ngobrolnya tidak sendiri gitu. Karena saya ngobrol sendiri berarti dengan entitas astral. Ini dengan salah satu yang saya gemari dari kecil. Kalau kecil tua aku, Mas. Sering nonton di TV dulu. Iya, berarti dari kecil aku wis tua dong sekarang. Ya enggak, Mas. Sampai masih kecil udah sering nonton aku di TV, serem juga. Ya, Mas Al, makasih Mas loh. Demian Aditya. Halo. Gitu, ya. Ini kali kedua Mas kita ngobrol bareng. Iya, tapi waktu itu di Babatok ya. Nah ini selama ini juga menjadi pertanyaan sih Mas. Kalau nonton Sona Mas Demian itu. Oh iya, apa tuh? Sempurna. Waktu itu belajar itu Mas, kan masih ingat? Oh iya, cincin sama rantai. Itu udah. Kalau nonton Mas Dem selama ini tuh sering saya tuh ada pertanyaan itu Mas. Ini tuh memang keterampilan, kecepatan tangan, atau ada, ya kita awamnya maaf kata nih Mas ya, awamnya apakah ada tentang mistis ataupun magic di situ? Magic dalam artian yang berkaitan dengan metafisik Mas. Ya. Ini karena kadang ya khawatir Mas kalau ngelihat Mas Demian misal maaf ya dicor yang bahaya ataupun ada yang pakai balok es. Oh, balok es ya benar. Tapi yang paling benar-benar deg-degan ya nonton yang itu yang pakai beton. Ya dicor ya gitu. Jadi gini Mas Au, sedikit aku cerita, kan kita ini pesulap itu kan diambil kalimat awalnya itu di luar negeri ya, di Amerika dikenal sebagai magician. Magician itu sendiri kalimatnya diambil dari magi. Magi itu zaman dulu, kalau aku nggak salah ingat ya, zaman dulu itu ada namanya kaum magi. Kaum magi itu adalah orang-orang yang memiliki ilmu. Kayak sekarang mungkin dibilangnya paranormal ya, atau kayak tipe kayak Mas Hao, kayak istriku, itu dibilangnya kaum magi. Mereka yang memiliki kemampuan spiritual. Nah, cuman di era-era tertentu, aku lupa, sejalannya waktu, di era-era tertentu itu mereka dibilang seperti witch, penyihir, sampai akhirnya ada yang dipasung, dibakar, dibakar hidup-hidup gitu kan. Akhirnya kaum magi itu menyendiri dan akhirnya lebih merahasiakan identitas mereka. Sampai di saat itu orang berpikir kaum magi sudah tidak ada. Nah, kenapa tadi aku cerita hal tadi itu dulu? Karena magician itu sama kayak kita sebenarnya bukan berlaku. Jadi kita sebenarnya berperan sebagai kaum magi. Si pesulap itu berperan sebagai kaum magi, yang artinya kita melakukan hal-hal seperti apa yang dilakukan oleh kaum magi. Nah, dulu sebelum aku ketemu Sarah, sebelum ketemu Mas Hao, jauh lah pokoknya sebelum aku kenal dengan dunia spiritual seperti sekarang ini, aku termasuk orang yang sangat tidak percaya hal-hal seperti ini, Mas Hao. Aku adalah orang yang paling skeptis, jujur banget, orang yang paling skeptis. Kalau zaman dulu ketemu dukun paranormal, pasti aku bilangnya bohongan, palsu. Tapi sejalannya waktu, begitu aku kenal sama Sarah, kenal terus makin dalam, sampai akhirnya aku melihat ada hal-hal yang tidak bisa aku lihat. Jadi aku ngerasa aku itu seperti orang yang tunanetra sedang berada di kalangan orang yang bisa melihat. Jadi Mas Hao, Sarah, terus Risa, itu adalah orang-orang yang memiliki kemampuan untuk melihat. Sedangkan aku seperti tunanetra, nggak bisa melihat. Seperti kayak orang tunanetra, diceritakan bahwa pelangi itu warnanya merah, kuning, hijau. Dia hanya bisa percaya. Nah, aku dulu menutup diriku untuk tidak percaya. Jadi istilahnya, ya kalau misalnya nggak percaya ya nggak akan pernah mengalami, karena apapun langsung dialihkan. Misalkan kayak ada suara kotak-kotak, tikus, ngelihat sini, set, wah mataku. Jadi segala sesuatunya dilogiskan. Begitu ketemu Sarah, menikah, langsung merasa kayak aku ngelihat ada orang gitu di gambaran aku tuh, tiba-tiba dapat gambaran di kepalaku, misalkan orang kayak Fadi misalkan, tapi gambarannya gitu. Tiba-tiba Mas Hao atau Sarah menceritakan sosok yang ternyata kok sama ada gambaran di kepalaku. Yang di kepalaku tuh ya aku doang yang tahu. Nah, tiap hari itu aku sejalannya waktu, aku semakin malu untuk merasa bahwa pesulap yang aku lakukan itu real. Akhirnya ada dari hati aku yang paling dalam untuk kayak aku ingin menyampaikan hal yang menurut aku baik. Dan ketika orang tidak bisa menerima, tidak apa-apa, karena aku pun pernah seperti mereka, orang-orang seperti itu, menolak untuk mempercayai hal-hal seperti ini. Jadi wajar.
Cuman tidak ada salahnya aku makanya kayak bikin kayak kemarin kita bareng collab Jurnal Kisah Misteri, kita sering collab bareng. Karena bagiku gini, kan ada prinsip sulap gini Mas. Ada namanya dalam kehidupan itu, kita pesulap itu sebenarnya memiliki sebuah tugas yang mungkin banyak orang nggak tahu. Orang mikirnya cuman yang, oh pesulap itu trik doang, cuma ngubah ini jadi burung atau apa. Tapi kita memiliki misi. Namanya itu adalah comforting the disturbed, disturbing the comfort. Which mean artinya comforting the disturbed. Jadi ketika orang yang sudah nyaman, kan comforting the disturbed. Mengganggu orang yang sudah nyaman. Maksudnya adalah ketika orang sudah nyaman bahwa, ini mah nggak ada yang namanya keajaiban, hantu tuh nggak ada, ini nggak ada. Nah kita harus ngasih tahu keajaiban tuh ada, makanya main sulap. Dengan main misalkan ngilangin apa, hilang. Terus mereka bingung, kok gimana cara? Ya itu, belief ada keajaiban tuh ada, real. Dan yang saya lakukan itu adalah part of dari keajaiban yang ada. Terus kan tadi kan disturbing di comfort, comforting di disturb. Kalau misalnya orang sudah terlalu nyaman dengan yang kayak, wah ini pasti mistis. Kalau misalnya ada gini, sakit, wah gue pasti nih diguna-guna, wah disantet. Kadang-kadang kan nggak gitu juga Mas. Kadang-kadang cuma sugesti akhirnya memperkuat kan. Nah kita juga memberikan mereka pemikiran bahwa ada loh sebenarnya tuh hal-hal yang nggak harus disangkut pautkan dengan mistis. Contohnya misalkan kalau main sulap gitu kan seperti ini gitu. Wah hilang kemana? Ada, ini ada caranya di sini. Yang tadinya pura-pura diambil seperti ini, orang supaya lihat nih, lihat sini ada caranya. Tapi ada juga yang misalkan yang caranya yang beda gitu. Misalkan orang berpikirnya, wah ya bisa aja, tapi kan udah diambil gini kan, orang mikir caranya, oh ya jelas. Tadi pas pada saat sini kalau nggak di sini ada tangan ini. Tapi ada juga benar-benar nggak ada juga bisa gitu. Yang benar-benar magical juga ada. Nah itu gimana? Ya ada keajaiban tuh beneran ada. Kalau nggak bisa dibalik. Ya kalau misalnya lu terlalu percaya, ya nggak ada triknya juga ada gitu. Selama ini kan aku juga melakukan sulap show yang kayak astral projection juga, dan ternyata data-datanya valid gitu. Karena aku selalu bilang di show-nya aku kan aku pernah astral gitu. Jadi aku ngasih tahu bahwa denyut nadinya aku tuh makin lama makin melemah. Karena tugasnya pada saat kita harus bisa membuat kondisi seperti trance. Trance itu dimana kita relax, akhirnya kita bisa keluar. Tapi pada saat keluar kita butuh waktu, nggak boleh lama-lama karena sangat rentan sekali ketika rumah itu kosong, nggak ada orangnya kan. Itu istilahnya nggak berpenghuni. Ketika kita keluar terus ada yang masuk, kita nggak bisa balik lagi ke sini karena kan sudah istilahnya kursi ya udah kosong, didudukin orang ya nggak bisa lagi duduk di sini karena udah dikuasai sama yang lain. Biasanya kalau di show-nya aku untuk membuktikan bahwa aku astral itu, aku minta orang untuk pegang benda-benda di kantongnya mereka, aku nggak lihat. Nanti aku keluar, aku astral, aku lihat-liatin semua apa yang mereka pegang. Tapi kalau ditanya itu benar atau enggak, aku hanya bisa bilang yang mereka lihat ya itulah yang terjadi. Ya, saya setuju sih Mas Demian. Jadi sebenarnya ada astral projection itu yang dia parsial, Betul. ada dia yang full. Full. Kalau full tentunya seperti orang-orang dulu. Jadi nyari satu tempat yang itu tidak akan terjamah apapun, Mas. Betul. Supaya tidak ada gangguan lah ya. Iya, kadang gini Mas, ada yang mereka ketahuan ya, ada yang raganya dirusak nggak bisa balik loh Mas. Raganya dirusak. Iya, misalkan maaf ya, ada yang orangnya dipenggal,